Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini Minggu 29 Oktober 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali diteguhkan di mana hukum Tuhan adalah hukum kasih. Dan semoga hukum ini mampu kita jalankan di dalam kehidupan dan keyakinan kita sebagai murid-murid Tuhan yang percaya akan Tuhan yang mewartakan kasih ilahi. Dan semoga kita mampu untuk mewujudkan yang pertama, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Karena mengasihi Tuhan akan menjadi sumber kekuatan untuk kita mewujudkan kasih. Karena kalau kita tidak mempunyai kedekatan, kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin akan mengasihi sesama kita. Karena sumber kasih adalah Tuhan, di mana kita bertekun dalam iman kepercayaan, di dalam doa-doa kita akan beroleh kekuatan, beroleh berkah Tuhan, beroleh kasih Tuhan, sehingga dengan demikian kita mampu mewujudkan kasih itu. Kasih Tuhan yang akan kita berikan untuk keluarga dan sesama kita, sehingga kita sungguh tidak mandek kasihnya, namun selalu memperbaharui kasih kita dengan mencintai Tuhan kita, sumber kasih yang sejati. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tentulah kita merawat, memelihara, menjaga diri kita ini. Itu berarti mengasihi sesama. Kita juga mau merawat, menjaga orang lain di dalam kepedulian. Bagaimana kita peduli dengan sesama kita. Di sana ada perhatian. Di sana ada dukungan. Di sana ada semangat melindungi sesama. Dan semoga ini sungguh-sungguh terjadi seperti gambaran Tuhan, di mana orang Samaria yang baik hati, yang sungguh mengasihi sesama, dia mau peduli, mau memberikan hatinya, mau memberi dukungan, mau melindungi orang yang sungguh membutuhkan. Dan semoga kita dimampukan ini. Maka dari itu, yang ketiga, semoga kita ini dimampukan untuk mengasihi pribadi-pribadi yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, di mana mereka tidak mampu untuk mengalami kasih yang sejati. Dan semoga kita punya hati, punya empati, di mana kita mau berbela rasa, di mana kita dipanggil, bahkan mau meringankan beban mereka. Dan semoga kehadiran kita ini sungguh menjadi kelegaan, kabar sukacita untuk mereka yang menderita, terutama di sekitar kita, tetangga kita, orang yang ada, yang kita lihat di depan mata ini. Semoga mereka mengalami kedamaian, kesejukan
oleh kehadiran kita yang mau berbela rasa, yang mau mengasihi dengan tulus hati, sehingga sungguh hidup kita menjadi kelegaan bagi setiap pribadi yang berjumpa dengan kita, terlebih mereka yang menderita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.